Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, kita sebagai umat Islam yang menjadi penentu gerak perjuangan NKRI ini menuju ke masa depan yang lebih baik lagi, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan, sebagaimana komitmen awal dari pendiri bangsa ini, yang juga notabene-nya mereka adalah para ulama, para santri, orang-orang nasionalis religius. Mereka telah bersusah payah untuk meletakkan bangunan bangsa ini di atas rasa persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Mereka tinggalkan keakuan mereka, keegoisan mereka, mereka tinggalkan unsur-unsur daerah-daerah mereka, warna kulit, sehingga melebur dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan umat Islam sebagai umat yang mayoritas penentu dari gerak negeri ini telah menetapkan juga Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda namun tetap satu. Jadi yang pertama ini mesti kita jaga sepenuh jiwa bahwa NKRI ini mesti tetap utuh dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, umat Islam sebagai umat mayoritas di negeri ini juga bertanggung jawab. Jangan sampai negeri ini diporak-porandakan, dihancurkan, dipecah belah oleh orang-orang yang tidak senang terhadap keberadaan negeri ini. Apa yang kita saksikan hari ini, munculnya identifikasi komunis atau neo PKI di Indonesia ini perlu kita waspadai. Dan seharusnya orang-orang yang diberi amanah dalam mengatur lalu lintas Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersyukur, berterima kasih jika mendapat kritikan, jika mendapat masukan, terutama dari para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang dengan jiwa ikhlas berjuang untuk menjaga kesatuan persatuan NKRI ini. Dan para ulama juga dengan ikhlas memberikan kritikan, masukan tanpa ada embel-embel keinginan untuk sebuah eksepsi dunia ataupun nilai-nilai dunia. Jadi para penanggung jawab negeri ini mesti bersyukur. Di antaranya jika diberitahu bahwa neo PKI muncul, maka cepatlah tanggap, cepatlah mengambil sikap, gunakanlah intelijen untuk mempelajarinya, dan jangan sekali-kali memberi angin segar untuk munculnya kelompok-kelompok yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah umat Islam. Saya tetap mengarahkan umat Islam, karena bagaimanapun juga negeri ini berdiri tidak bisa dipisahkan dari keberadaan umat Islam, baik dalam melepaskan dari belenggu penjajah Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Umat Islamlah yang banyak tumpah darahnya, hilang harta, hilang nyawa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, kepada umat Islam seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, dengan berbeda warna kulit, berbeda pekerjaan dan lain sebagainya,
kita harus menguatkan rasa persatuan dan kesatuan sama kita. Karena apabila kita sudah kuat, niscaya musuh-musuh yang hendak merongrong negara kesatuan Republik Indonesia ini gentar, tidak berani, dan bisa kita kalahkan. Oleh sebab itu, saya sebagai Majelis Syuro Front Pembela Islam Provinsi Riau berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh ormas yang ada, seluruh umat Islam yang ada, agar kiranya bahu-membahu bekerja sama bekerja untuk membentengi negeri ini dari makar-makar orang yang hendak merusaknya, dan juga mengisi pembangunan ini dengan sebaik mungkin demi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ada satu kejadian atau peristiwa demi peristiwa yang kita saksikan yang disebut dengan kriminalisasi ulama. Bahkan baru ini informasi mau dibuat sertifikasi ulama. Tentunya tindakan ini bagi kita sebenarnya umat Islam ini bukan kejadian baru, dan ini harus menjadi pelajaran bagi para pendiri bangsa ini dan juga penyelenggara bangsa ini, bahwasanya sejak zaman terkembang itu yang namanya hak dan batil itu tetap terjadi pertentangan, apalagi lakonan rezim demi rezim. Namun perlu kita ingatkan bersama bahwasanya siapa yang mencoba untuk menista ulama, siapa yang mencoba untuk melakukan tindakan makar terhadap ulama, siapa yang mencoba untuk menzolimi ulama, berarti mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berhadapan dengan pencipta alam semesta ini. Dan kita sebagai umat Islam sama sekali tidak akan merelakan dan tidak akan membiarkan sedikit pun jika para ulama dinista, jika para ulama dizalimi. Bahkan kita siap untuk mempertaruhkan apa yang kita miliki demi terjaganya para ulama di tengah-tengah kehidupan umat ini. Bangsa akan besar, bangsa akan kuat, bangsa akan jaya jika para ulamanya dihormati, dimuliakan, karena mereka adalah warasatul anbiya. Demikian pandangan kami. Maka kepada alur terjadinya kriminalisasi ini, hentikan dan hormati ulama, hargai ulama, dengarkan nasihatnya, amalkan pesan-pesannya, insya Allah negeri ini akan berjaya. Demikian. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam statement atau pernyataan ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.